Oke, kita lanjutkan lagi. Ini objek yang ada di sini kita hapus dulu. Sekarang belajar move, rotate, dan push, tapi untuk lebih lanjut lagi. Ini kita select semua, sorot dari kiri ke kanan, kemudian tombol keyboard tekan delete untuk menghapus semua. Oke, kita mulai dengan membuat segi 4 di sini. Kita hapus. Kita coba buat arc ini untuk garis lengkung. Kalau kemarin ada garis segi 4 dari bidang yang miring. Sekarang kita bikin arc, 2 point arc ini untuk membuat garis lengkung dengan 2 titik. Jadi dari ujung sini misalnya ke sini. Dari garis tengah, garis lengkungnya begitu. Membuat garis lengkung dari tengah dengan 2 titik. Sedangkan 2 point arc ini membuat garis lengkung dari 2 ujung. Ini 2 ujung, klik, klik, klik lagi, maka terbentuk garis lengkung seperti ini. Yang sekarang fungsi push dan pull-nya, kalau ini saya push ke belakang sampai mentok, maka kotaknya jadi seperti itu. Jadi garis lengkung yang ini adalah kita tentuin titik awal untuk pusat lingkarannya, kemudian garis lengkungnya mulai dari mana. Nah, dari sini sampai sini. Itu pakai yang from center. Kalau ini adalah garis lengkung yang langsung dibentuk dari 2 titik, langsung menjadi garis lengkung seperti itu. Oke, ini kita hapus yang tidak perlu. 2 point arc dari titik ini kita tarik ke sini, lengkungnya bisa seperti ini. Yang kalau kita push jadi seperti itu. Kemudian untuk mengenal, kali ini lebih ke fungsi move dan rotate, tapi untuk menghasilkan multiple copy. Jadi sebenarnya objek ini bisa kita copy, kemudian kita paste. Paste itu nempelnya bisa kemana-mana seperti ini. Tapi fungsi move ini juga memiliki fungsi untuk membuat copy dalam jumlah banyak. Jadi ini kalau saya tekan fungsi move, ini saya pindahkan ke sana. Tapi ditambahi dengan kita ketik tombol kontrol di keyboard, maka ada tanda plus di pointer mouse, sehingga move yang kita lakukan ini menggandakan objek yang sedang kita move. Jadi tombol kontrol di keyboard itu kalau pada operasi move, rotate, push itu menambahkan objek yang kita select. Jadinya digandakan. Dimensi di sini berubah menjadi, karena perintahnya move ini berubah menjadi distance atau jarak. Sumbu tombol panah kiri atas kanan tetap bisa digunakan. Perpindahannya kalau ingin green axis ya pakai panah kiri, kalau kita ingin perpindahannya ke kiri dan ke kanan
pakai tombol yang kanan ikut red access. Kalau ingin kita gandakan ke atas ya pakai panah yang atas. Ini saya copy ke belakang, distance-nya saya buat 10 cm, saya ketikkan 10, saya tekan enter, maka jaraknya 10 titik ini ke titik ini adalah 10 cm. Kalau distance-nya ternyata kurang jauh, kita rubah menjadi 50, enter, maka jaraknya segitu. Kurang jauh lagi kita bisa rubah menjadi 100, enter, seperti itu. Untuk multiple copy, karena tadi ini hasil dari move penggandaannya, setelah kita tentukan jaraknya, kita bisa mengalihkan, kita ketik tombol X kali 5. Nah, maka akan, kalau kita tekan enter, maka objek yang kita select tadi akan tercopy sejumlah 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Itu untuk penggandaan objek dengan move. Selain dikalikan 5, bisa juga sebuah objek itu di copy untuk mengisi celah. Jadi misalnya di sini saya buat bentuk ini. Kalau saya move dengan jarak, saya tekan kontrol dulu. Nah, saya beri jarak misalnya 600 cm, enter, ada jarak. Dan untuk mengisi celahnya ini ingin dibuat sejumlah 3 atau 4, itu di bagian ini kita bisa ketik garis miring dibagi 4, enter, maka ada 1, 2, 3, 4. Jadi mengisi dari celah yang kita buat dari ujung ke ujung, tengahnya kita isi. Jadi misalkan saya bikin pagar sederhana, pagarnya 10 kali 2 cm. Seperti ini misalnya. Kita select semua, klik 3 kali, kita move, kontrol, klik di sini, kita geser sesuai garis yang merah, panah kanan, sehingga perpindahannya bisa kita beri jarak 20 cm, enter, kita kalikan 10, maka akan mengcopy sejauh 10. Kalau kita ingin copy ke belakang, kita move, kontrol, kita pindahkan ke belakang, move, M, kontrol, klik di sini, geser ke belakang dengan panah hijau, panah ke kiri kita pencet supaya larinya ke belakang. Kita beri jarak 50. Nah, misalkan yang ini cara kopinya, move, kontrol, klik di sini, pindah ke ujung yang sana. Jaraknya adalah misalnya panjang pagarnya 2 meter, kita ketik 200. Untuk mengisi celahnya kita bagi menjadi 10 misalnya. Nah, seperti itu. Bedanya multiple copy dengan plus ataupun dengan pembagian divide. Jadi multiply atau di divide hasilnya bisa menjadi
copy banyak seperti ini. Pada fungsi rotate juga seperti itu. Ini kita geser lagi. Kita buat bentuk untuk menggambarkan fungsi rotate untuk multiple copy biar lebih jelas. Kita buat kotak di sini. Kita hapus juga. Kalau kemarin kita belajar rotate hanya memutar dirinya sendiri, sekarang kita buat multiple copy untuk berputar mengelilingi objek yang ini. Jadi ini kita klik 3 kali supaya select semua. Kemudian ambil perintah rotasi. Tentukan sumbu awalnya dulu. Kemudian diputar. Ini tombol keduanya di sini, klik keduanya. Tekan Ctrl supaya ada tanda plus di pointernya. Nah, ini sudutnya kita bisa tentukan di bagian sini. Kita buat sudutnya 30 derajat. Enter. Kita kalikan misalnya kali 6. Maka dia membuat salinan sebanyak 6. Kalau ingin berubah lagi, kita kalikan 12 misalnya. Nah, menjadi seperti itu. Dia berputarnya, berotasi, membuat salinannya mengelilingi objek yang di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami bedanya divide sama yang multiply pakai tanda X tadi. Di fungsi push, tombol kontrol juga mirip dengan move dan rotate. Jadi kalau push ini kita tekan di sini, ini face yang kita select akan ketarik ke atas atau kita push ke bawah, akan seperti itu. Tapi kalau sambil kita tambahkan tombol kontrol, hanya diketik aja, nggak perlu ditahan seperti yang copy move dan rotate tadi. Juga kontrolnya hanya sekedar ditekan kemudian mouse kita gerakkan. Ketika tombol kontrol sehingga ada tanda plus di pointernya, kita klik di sini, kemudian kita push. Nah, maka face ini sebenarnya digandakan. Di sini ada face, di sini ada face. Beda dengan tanpa ditekan kontrol. Ini langsung di push begitu saja tanpa dibuat ganda. Kadang-kadang kita membutuhkan penggandaan wajah ini ketika ukuran yang di atas berbeda dengan permukaan yang bawah. Jadi misalnya permukaan yang ini saya rubah ukurannya, maka yang di bawahnya tidak berubah. Berbeda dengan yang tidak di-push langsung setinggi ini. Kalau saya rubah ukuran, otomatis berubah dari bawah. Itu multiply copy dengan kontrol dan copy. Kemudian yang penting untuk diketahui juga adalah fungsi dari make komponen sama make group. Ini penting untuk diketahui supaya menggambarnya nanti tidak belepotan. Jadi
saya gambarkan di sini dulu. Ketika kita membuat objek, taruhlah sebuah gambar begini. Kemudian kita buat objek satu lagi di sebelahnya. Seperti ini misalnya. Ketika objek yang ini saya pindah menempel dengan objek yang ini, seperti itu. Kemudian saya mau pindahkan lagi, maka objek yang pertama akan terikut. Karena ini akan tergabung, ketika nempel akan tergabung menjadi objek. Jika kita tidak ingin hal ini terjadi, maka cara yang aman adalah setiap kita selesai menggambar objek, kecuali nanti emang ingin digabung, kalau tidak begitu, kita select dulu semua, 3 kali klik, kita jadikan grup. Sehingga ketika objek ini menempel ke objek yang sebelah, ini kita paskan ke sini misalnya. Ketika nanti kita mau pindah lagi, ini tidak akan terikut, jadi dia sendiri-sendiri. Jadi jika ingin objeknya tidak mau lengket-lengket seperti tadi, setiap objek yang kita gambarkan itu kita buat grup. Apa bedanya make group atau make komponen? Nah, komponen itu sifatnya kalau satu berubah maka yang lain juga berubah. Jadi misalkan ini tadi saya buang dulu semua. Atau saya buat baru aja di sini. Saya buat baru di sini. Saya buat sebuah benda di sini. Saya push ke atas. Sekalian mengenalkan tombol offset. Offset ini membuat garis keluar atau garis ke dalam sesuai dengan sisi yang kita klik. Jadi untuk membuat dinding tebalnya berapa itu bisa kita tentukan seperti ini. Seperti ini saya buat tabu lingkaran, saya buat tebalnya 1 cm atau 2 cm misalnya. Nah, ini 2 cm berarti ketebalannya. Kemudian ini saya push ke bawah. Agak tinggi dikit. Ya. Kemudian wajahnya saya. Nah, ini kalau saya jadikan komponen, saya gak usah kasih nama, apa yang ada itu aja, create. Kemudian ini saya copy, Ctrl, kita move, Ctrl, sejumlah 6 kali 6, saya tekan X dan 6. Ketika saya melakukan perubahan di sini, untuk masuk ke dalam sebuah grup atau komponen kita perlu klik 2 kali. Jadi jika ini mau saya rubah, misalkan wajahnya, face daripada sebelah sini, ini saya select, maka yang ke sana juga ke select semua. Jadi kalau ini saya rubah ukurannya, maka semua akan berubah. Bukan objek yang ini aja, tapi yang lain ikut berubah. Itu bedanya komponen sama grup. Jadi kapan kita pakai grup supaya tidak lengket-lengket. Komponen juga sama, hanya saja kelebihannya kalau komponen satu berubah maka semua ikut berubah. Jika ada salah satu atau salah dua yang ingin tidak ikut berubah, maka kita declare, kita tentuin bahwa dia adalah unik, kita make unik. Maka ketika ada perubahan di yang lain, si ini tidak ikut-ikutan. Misalkan ini kita rubah lagi, ukurannya kita
rubah kayak tadi skalanya. Maka yang satu ini tidak ikut karena tadi kita sudah declare unique, jadi berbeda dengan komponen yang lain. Itu penjelasan sedikit tentang multiply copy dengan move, rotate, make group, dan make komponen. Fungsi-fungsi ini Anda bisa lakukan berulang-ulang, Anda bisa latih, sehingga nanti untuk modeling itu tentunya akan sangat membantu kalau fungsi-fungsi ini dipahami betul. Untuk video penjelasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita mulai modeling, mengenal offset lebih jauh, mengenal volume tool. Sekalian dengan modeling nanti kita tahu cara menggunakan alat ukur dan sebagainya nanti di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya.